Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wibowo Kusumajati dari Prodi Teknik Informatika Sore dengan NIM 52204110029. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Peradaban Islam serta penonton-penonton sekalian yang telah menonton video ini. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Oke, jadi langsung saja di video kali ini saya akan membahas apa manfaat dari yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua poin penting yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu yang pertama adalah apa manfaat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan seorang muslim, dan apa akibat jika kita tidak mempunyai keyakinan kepada Allah, kepada Tuhan ketika kita sudah dilanda dalam kesulitan dan masalah. Namun sebelum itu, saya mohon untuk hadirin sekalian atau penonton-penonton sekalian dan Bapak M. Syarif Khalili untuk mencet tombol like dan komen di bawah jika ada kekurangan, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya kalau kalian belum subscribe. Sebelum kita masuk ke poin pertama, apa itu manfaat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apakah jika seorang muslim atau seseorang jika tidak mempunyai keyakinan atau tidak punya keyakinan agama itu disebut ateis? Apakah kalian termasuk ateis jika kita hanya berucap saya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak sholat, namun tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya? Apakah itu juga disebut ateis? Tentu jawabannya adalah tidak. Mari simak video ini hingga selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu apa manfaat dari yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu rukun iman yang pertama yang dari keenam rukun iman ya guys ya. Iman dapat diartikan secara bahasa artinya percaya. Mengatakan saya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangat mudah untuk diucapkan, bukan? Apakah kita dikategorikan sebagai seorang muslim yang beriman jika kita hanya berucap saja saya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah bisa dikategorikan sebagai seorang muslim yang beriman? Sejak kecil tentunya umat beragama sudah diajarkan tentang mempercayai Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Namun, masih kebanyakan orang tua masih melarang anaknya untuk bertanya lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi iman seperti apa yang dimaksud? Mau nanya. Tidak Jadi iman yang dimaksud dalam Islam adalah umat bukan hanya mengatakan bahwa dirinya Islam, namun lebih dari itu. Jadi jika kalian mengucapin saya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu belum bisa dikategorikan sebagai kita iman kepada Allah. Namun kita harus melandasinya atau mengiringannya melewati sebuah tindakan atau sebuah perbuatan. Jadi kita semisal kalau kita percaya Allah itu ada, kita meyakini Allah itu Tuhan kita, kita tidak hanya berucap saja di mulut, namun kita harus mengiringnya berupa tindakan seperti kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang udah ada di dalam Islam. Jadi apa manfaat dari yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, perlu kita ketahui di tengah pandangan ateis dan sekularisasi bahwa umat muslim itu perlu mengikuti jalan-jalan orang-orang muslim, jadi supaya tidak sesat. Jadi ya, manfaat yang pertama adalah sebagai petunjuk. Kedua, kehidupan yang baik. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Yang ketiga, mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Lalu yang keempat, mendapatkan keberkahan. Ya tentunya kita tahu jika kita mempercayai Allah itu ada, mempercayai itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan diberikan keberkahan. Ya tentunya kita akan diberikan keberuntungan. Lalu yang kelima, kita akan diberikan kekuatan. Kenapa diberikan kekuatan? Yang pertama tentunya jika kita yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita tidak merasa sendiri karena kita percaya bahwa Allah akan membantu, Allah akan menolong, dan kita itu seakan-akan apa ya? Kita itu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar, untuk menerima setiap cobaan dan ujian, setiap sesuatu ujian atau kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kita akan mendapatkan kemenangan. Tentunya ya intinya kita akan selalu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dilapangkan dada kita karena kita udah yakin bahwa Allah yang Maha Esa.
Allah hanya satu. Jadi kesimpulan dari poin pertama, manfaat dari yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Apa akibat jika seseorang itu tidak mempunyai keyakinan kepada Tuhannya atau kepada Allah ketika ia dilanda dalam kesulitan dan masalah? Ini ada kaitannya dengan poin yang kedua, yaitu apa akibat jika seseorang tidak mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Ada 3 akibat apabila seseorang itu tidak mempercayai Tuhannya. Yang pertama, ia cenderung akan merasa sombong dan merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Karena ya udah mengerti ya, tentunya kita tahu Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha dari segala maha atau maha yang hebat, maha kuasa, maha bisa, maha segala-galanya ya guys ya. Jadi jika seseorang itu tidak mempercayai Tuhan itu ada, tentunya dia akan merasa lebih sombong, dia akan merasa lebih tinggi, dia akan merasa lebih hebat, dan tentunya kembali lagi ke dalam dirinya, ia akan merasa sombong. Yang kedua, cenderung ia akan juga merasa berputus asa. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maulah wa ni'man nasir. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah seseorang akan mudah sesat ya. Tidak mempunyai petunjuk, karena kita tahu jika iman itu adalah sebagai manfaatnya adalah salah satunya adalah sebagai petunjuk. Jika kita tidak mempunyai iman kepada Tuhan kita atau tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, kemana tujuan hidup kita? Ia akan selalu dibingungkan. Kita akan selalu dibingungkan baik di dunia maupun di alam akhirat, karena kita tidak beriman kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan dari poin kedua yaitu kita harus banyak-banyak percaya atau kita harus banyak tanamkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita landasi dengan pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang dapat menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi tadi 2 materi yang dapat saya sampaikan tentang manfaat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa akibat jika seseorang tidak meyakini Tuhannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf panjang lebar. Saya Satria Wibagus Majati, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puci, look tempura. Belajar editing pemula, see you next time, bye-bye.